Sih wajar ya. Kalau aku sih dipotong itu juga masih wajar. Karena apa? Orang pengurus yayasan kalau nggak punya uang mau ngapain? Kalau nggak ada operasionalnya juga mau pakai uang siapa? Kan dia nggak kerja tempat lain, kerja di situ. Pengurus yayasan itu capek loh, say. Waduh, berurusannya sama orang sakit, lu pikir nggak capek? Sama korban-korban yang lagi ngedrop gitu, capek banget itu kerjanya. Aku aja waktu pas zamannya ada yayasan itu, kan nyamperin 3 hari setelah tsunami. Waduh, gila, Bo. Itu ke camp pengungsiannya. Sedih banget. Disamperin anak kecil nangis. Gua sampai nangis, mewek gue di situ. Ngelihat hancurnya gimana itu Aceh. Terus aku tinggalnya kan ada kayak di penginapan yang masih berdiri. Penginapannya itu miring begini nih. Terus ada kan di lantai atas ya. Di temboknya itu ada coklat, garis coklat gitu sama belang. Atasnya masih warna bersih, bawahnya kotor banget. Gue tanya itu apa? Ya itu airnya tsunami sampai ke atas itu. Gue tidur di situ. Jadi air bekas tsunami surut, ninggalin bekas di tembok lantai 2, bayangin. Setengah mati deh kalau ada yayasan tuh, setengah mati uangnya. Ya ilah, Bo, boro-boro kagak ada papanya. Biasa. Kagak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Itu hanya kayak untuk kita tuh benar-benar ini aja, menjadi satu CV yang bagus lah gitu. CV yang bagus karena kita juga punya yang komersial juga. Nah, untuk yayasan ini kan untuk underprivileged, yang anak-anak kurang mampu. Yaitu kita anggap aja kayak apa ya, jiwa sosialnya kita juga, sambil untuk CV-nya kita bahwa sekolah bola kita itu nggak hanya untuk yang kaya-kaya, yang di internasional dan nasional plus, tapi juga untuk anak underprivileged. Dan kita kan banyak kerja sama pemerintah, ya pemerintah kenal kita gitu ya. Oh, ini yang punya Asian Soccer Academy, ada nggak sih project yang lain di luar yayasan? Kayak gitu sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau diambil untung dari yayasan kagak ada. Bener-bener operasional, bener-bener, malah kadang-kadang nombok. Gitu loh, say. Mau ngambil untung berapa sih dari, wah itu teliti banget loh. Sumbangan-sumbangan, atau kalau kita kan kerjasamanya sama yayasan luar negeri ya, habis auditnya tuh bener-bener detail, Bo. Meetingnya kalah meeting perusahaan gede yayasan tuh. Nggak tahu ya kalau yayasan abal-abal ya, karena yayasan Mamskiter waktu yang dulu itu terdaftar betul-betul resmi. Jadi itu bener-bener disorot begini nih. Gitu, say. Bukan yang abal-abal kayak punya yayasannya yatim piatu ini nih. Wah, aku ada berita baru, OMG. Itu ya, say, yang ketangkep itu ya, yayasannya yatim piatu itu jahara banget. Aduh, itu tempat yayasannya yatim piatu tuh ertong-ertong itu masih kudu pada speak up deh, mendingan deh ertong-ertong ya, yang gue tahu, gue nggak usah sebutin nama ya, kalian kan nyumbang ke sana, speak up deh, bener deh. Itu tuh si ketuanya itu tuh yang melambai banget itu. Jangan ada sampai ada yang bersaksi, oh iya dia baik, dia apa, please banget. Karena gue udah ada yang ngubungin gue, teman gue, dia juga donatur. Ini udah bergerilya nih pembelanya dia, minta-minta untuk para donatur bersaksi bahwa Desa orang baik. Sorry ya, gue yakin Polola menangkap kamu pemilik yayasan yatim piatu ini tidak sembarangan nangkep. Pasti memang sudah bisa dijamin 99,9% kamu pelaku. Udah pasti. Ini lagi bergerilya pembelanya. Minta orang-orang bilang dia orang baik, emang gaya bicaranya manis, sweet talk. Merayu-rayu, selalu menghubungi kalau ada acara nih, anak-anak mau sunatan, anak-anak mau hajatan, anak-anak begini-begini. Padahal dia udah ketangkep 2, yang satunya predator, yang satunya ini kan dia kan pemiliknya, ketua yayasannya nih. Yayasannya juga nggak ada izin tuh ya, abal-abal itu. Nah yang 2 ini, yang satu udah ketangkep asistennya dia, yang satunya kabur. Itu loh yang melambai punya yayasan yatim piatu yang ada di Tangerang. Aduh, kalian masa nggak ngeliat sih beritanya sih? Iya, Saiton. Kok Saiton? Namanya siapa sih namanya sih? Aduh, lupa gue namanya siapa sih, Desa. Nah,
Udah kayak nama jalan di Jakarta, Jalan Sudirman. Ih, bagus banget tuh nama, ya Allah. Haduh, 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 haduh. 12 tahun dong. Harusnya harusnya dah. Udah, nggak ada lagi. Kejadian kayak begini kalau kita ada di negara Arab sono. Ya kan? Udin. Iyalah, gila lu. Itu anak-anak. Ya Allah. Wah, keenakan, Mbak. Desa emang juga pengennya dikeborong. Orang desa itunya yang jadi prempinya. Desa juga kalau bisa juga diopresong, Mbak, biar itunya hilang sekalian. Seneng banget desa dikebirong. Ya kan? Dia seneng itu kalau dia dikebiri malah. Iyalah. Waduh, gila sih. Tapi bener-bener parah sih itu. Parah. Saya bergerak di bidang sosial, menyantuni anak-anak yatim independen, menyantuni. Wih. 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 Ya. Nah, ini nih si siapa? Sudirman ini kemarin kan ditangkap. Waktu dicek ternyata nggak punya izin. Ini juga kenapa bisa berjalan sekian lama ya? Aduh Tuhan, gue bingung banget deh Indonesia nih. Nah iya, nah kalau yang satunya yang pesantren, udah si Abi kan, Abi udah berpulang. Katanya kena sakit sesak napas, gitu. Tiba-tiba napasnya sesak lalu habis. Udah pulang dia kemarin. Nah tinggal satu ini yang di panti asuhan ini nih, yang masih proses nih. Nah itu aku dikasih tau temanku, pembelanya lagi minta tolong ke sana kemari untuk bersaksi bahwa ini orang baik. Gue bilang hati-hati ya Mbak, gue bilang gitu. Jangan kita bersaksi atas kejahatan seseorang yang sedemikian zolimnya, sementara kita yang nggak berbuat apa-apa akhirnya kecipratan gitu loh dosanya nih orang. Apalagi dia tuh sampai ketangkep polola tuh nggak mungkin nangkep orang sembarangan. Pasti udah diadakan penyelidikan dulu. Terus saksi-saksinya udah bicara, ada yang melaporkan, udah dipantau, ditangkap. Tuh, gitu say. Nggak mau teman-teman. Jadi teman-teman yang emang biasa nyumbang ke situ menolak permintaan dari pembelanya. Nah, kalau pembelanya ini mungkin masih satu circle ya, nggak tahu juga gue pembelanya siapa dan kenapa kok bisa ngebelain kayak begituan gitu loh. Kalau gue mah nggak mau. No, lu namanya udah sampai urusannya ke anak-anak ya, merusak generasi muda, anak-anak yang suci lu rusak begitu. Nggak ada lagi. Nggak bisa, lu nggak berhak di dunia ini, lu nggak berhak. Iya loh. Dan itu kan jelas-jelas banget ya. Namanya kita menghardik anak yatim piatu aja dosanya say. Apalah lagi lo using mereka. Nah nih teman gue nih bilang sama gue, jadi ternyata uangnya donatur yang dikasih langsung ke anak-anak itu diambilin sama dia. Nggak boleh buat anak-anak itu, nggak dikasih. Jadi kan ada yang dikasih ambil, kita ngelus-ngelus gini nih, itu diambilin lagi. Tuh gila nggak lu? Emang jahara ya. Udah gitu mereka aduh udah deh. Dan waktu dia bikin acara nih, yang diundang bukan anak-anak panti. Sebagian itu anak-anak tetangga yang bukan yatim piatu. Kurang ajar nggak tuh? Seolah-olah seperti kayak yayasannya dia banyak anak. Padahal anaknya tuh itu aja. Ada yang berapa orang tuh balita, yang lainnya tuh udah pada agak lumayan gede. Nah itu udah dihajar semua sama dia. Awalnya tuh asistennya dulu yang dia hajar, abis itu asistennya ngelakuin lagi ke anak-anak. Gila nih, bener-bener. Itu orang ya, jangan ada yang bela ya. Bener, jangan ada yang bela.
Aku baca di ini apa berita ya. Jadi dari kepolisian sendiri ditanyakan kenapa nih alasannya, yaitu karena penyimpangannya dia. Kalau lu udah nyimpang begitu, kenapa nggak nyari pacar yang orang gede, yang sama-sama udah tua juga, bangkotan juga. Ini bukan sekedar penyimpangan suka sama-sama gitu jenis ya, tapi ini udah durhaka, jahanam dan segala macem dong. Karena ini anak-anak loh, Bo. Ya, aduh, ya Allah. Anjray ya. Enggak lah, gile kali. Masa sih? Gak tau lah siapa pembelanya ya. Cuma yang aku dengar dia lagi kesana kemari minta untuk apa namanya, para donatur ini melihat di beliau itu orangnya baik, nggak mungkin begitu gitu. Mau mengelak, mau menyangkal dia. Dan harus kita sama-sama masyarakat pantau ya. Kalau modelannya udah kayak gitu melambai, terus yang anak yatim piatunya ini anak-anak cowok-cowok, kayaknya mesti dipantau betul deh yayasannya resmi atau tidak. Kalaupun memang perorangan dengan ada satu tempat di ini harus tetap ini di bawah dinas sosial. Tidak ada boleh sembarangan. Nah, soalnya ini anak-anak ini berbahaya ya urusannya ya. Kan anak-anak ini tidak punya keberanian, kekuasaan, tenaga, pikiran yang sudah matang karena mereka masih anak-anak. Apalagi anak-anak tanpa orang tua. Sehingga pemerintah harus yang turun tangan langsung menangani ini. Jadi ini kita di Indonesia memang penting sekali sih. Kontrol dari pemerintah tuh, kayak misalnya juga ada yang adopsi dong anak gue, itu juga harusnya dikontrol. Sama aja kayak human trafficking loh. Ini masalah anak-anak nih, aduh ya Allah, Indonesia. Aduh Tuhan. Ada ibu-ibu yang udah sampai ngelahirin sampai 4, sampai 5, sampai 6 anak. Sengaja. Kenapa? Lahir anaknya dikasih ke orang, dapat duit 25 juta. Faktor ekonomi juga jatuhnya. Cuma kan itu kayak menjual human trafficking dong. Iya kan? Terus bikin punya gedung sedikit atau rumah lah ya, dibikin pondokan gitu ya. Udah gitu pakai plang yayasan. Ternyata nggak punya izin. Mengumpulkan banyak anak, ya kan? Udah gitu menarik donasi dari orang, itu harus dikontrol tuh sama pemerintah tuh. Kalau enggak, ini lihat kasusnya Agus. Manusia itu kalau udah kejejelan duit, dari yang tadinya polos, sedih, tolongin saya gini, sedih ya. Tiba-tiba ada lagi agenda-agenda lain, jebret. Yang tadinya datang ramah jadi nggak mau salaman, yang jadi nggak mau ngomong, jadi simpan rapat-rapat semua, nggak mau terbuka lagi. Coba yang di awal dibantu nangis-nangis, tiba-tiba uang masuk banyak, berubah semua. Itu yang bahayanya memang. Makanya kalau kayak punya yayasan, kerja di sosial, resikonya tuh moral kita, iman kita yang dipertaruhkan, say. Sanggup nggak memegang amanat orang banyak? Itu uang panas. Lu pakai uang donasi orang buat tahu-tahu makan elu tanpa lu kasih tahu gitu ya. Oh ya, ini ada biaya operasional ya untuk tim yang ke Palu misalnya. Timnya memerlukan ini. Biaya volunteer misalnya satu harinya dia makan mungkin 100.000 atau 75.000, terserah lah berapa. 3 kali makan misalnya, per makannya 30.000 lah taruh gitu ya misalnya ya. 100.000 dibuletin. Itu harus dikasih tahu. Kalau enggak jadi apa? Kemakan sama kita? Gitu loh, say. Donasi, masalah donasi. Ini aku masih ngomongin masalah donasi. Gitu, say. Ya biasanya sih kalau yang modelannya memperkaos, ya, terus apalagi nih anak-anak, ya kan, bisa tiba-tiba sesak napas gitu aja udah. Sesak napas itu di dalam itu, nggak bakal dikasih kendor di dalam, langsung itu. Iya Bun, wow.
Anjir. Udah, aku udah bikin VT Tian. Udah bikin VT tentang itu statementnya pengacara. Udah. Kalian lihat aja VT-nya Mamski ya. Gitu loh. By the way, tadi kan kita ganti topik ya. Oke, tadi kan aku lihat itu udah ada di Polres itu para wartawan. Terus gimana? Belum ada lagi ya kayaknya ya. Masalahnya si perkedel ini. Aku nungguin aja dari tadi, aku pantengin di Polres nih, mana si perkedel? Apa ini kemudian? Anakku dapat donasi, kita bisa. Laporan terus mas sampai selesai dan ada potongannya, ini udah nggak ada potongan. Iya, bagus. Ya jadi lebih enak ya, Say. Oh, lagi gelar perkara. Oh, oke, siap. Oh, berarti udah tersangka ya? Belum? Udah TSK udah. Hai Kak Fani, hai Vin. Udah TSK udah. Aduh, segeralah ya, mudah-mudahan segera selesai ya. Oh, belum, baru gelar perkara aja. Oh, oke. Ya, nanti itu dipantau juga lah ya. Oh iya, aku juga ini nih, apa namanya, dapat DM, ya kan, dapat DM dari yang kemarin bikin press conference untuk masalah rumah tangganya Mbak Pau. Terus mau telepon ke aku. Aku belum kasih nomor HP sih. Kalau ngomongin masalah Bapak kok gue males ya. Mau telepon itu si siapa namanya, Vista. Aduh, kalau ngomongin masalah rumah tangga orang males, Bo. Ya, males. Gitu loh. Karena apapun alasannya ya, kalau kita bukan pihak yang berkompeten untuk ngomong, mending nggak usah ngomong, harusnya keep quiet. Kalau misalnya pun ada pengaduan dari pihak yang merasa tersakiti karena mungkin menemukan bukti-bukti adanya affair gitu ya, terus ngomong ke kita nggak berhak untuk membukanya di press conference, menurut aku sih gitu. Jadi kayaknya memang kalau itu yang masa mau diomongin, gue males, gue nggak ada waktu buat ngomong. Beneran, asli. Tidak akan mungkin aku membenarkan orang membicarakan sesuatu hal yang bukan kompetensinya dia, bukan ranahnya dia. Udah, itu aja. Itu mau bener atau enggak ya, misalnya pun bener, ya udah biar itu di pengadilan gitu loh. Nanti terbuka, misalnya kan pengadilan terbuka, ada wartawan nih, ada media, kita juga bisa lihat. Oh iya, ternyata dipanggil ada saksi apa, memang benar, iya misalnya. Ya udah, ya kan? Mau Zoom, masa? Ada nih, udah. Gak usah Itmam itu, iya makanya mau ditelepon, belum gue jawab. Gue nggak mau, males gue. Nggak mau. Menambah ini udah banyak di kepala, di kasus-kasus yang harus gue update ya. Ya, kasus-kasus yang harus gue update. Minggu ini. Iya, tadi ke Bu Nurma udah speak up ya. Udah speak up, udah press conference ya Bu Nurma kan. Iya betul. Intinya, nah itu makanya lah. Menurut aku gini loh. Lu mau cerita ke misalnya nih, teleponan juga cerita. Oh ya kan gini dikasih taunya tuh begini. Oke, taruhlah itu bener. Tapi apa hak elu? Iya kan, atau kewajiban elu untuk mengutarakannya itu di depan wartawan, itu kan nggak etis. Gitu loh, Say. Ini kan masalah rumah tangganya orang. Lain halnya kecuali suaminya sendiri yang ngomong. Itu aja udah kita anggap juga udah kayak ember bocor. Apaan sih lu begitu? Kalaupun ada bukti apa, mbok ya diem nanti di pengadilan. Gitu loh, Say. Ya ilah, kalau sakit hati ya nggak kayak gitu juga dong. Itu kan udah masa lalu. Udah lewat, kenapa baru sekarang sakit hatinya? Nggak boleh lah kayak begitu. Harus ada pakem-pakemnya dong kita dalam bersosialisasi, dalam kehidupan bermasyarakat, berteman, ya kan? Sesama manusia nih loh, masa sih nggak punya rasa empati kalau digituin orang gimana?
Nggak pas, nggak pas. Nggak pas, menurut gua nggak pas. Aku tidak menormalisasi itu. Buat gua nggak normal, nggak bisa itu. Nggak bisa. Terus yang itu juga apa, mengenai nikah sirih juga, itu juga DM gue juga tuh. Dan aku udah tegur langsung juga. Aku bilang enggak, dia ngotot si Yoke bilang itu bener-bener memang iya katanya gitu. Enggak, aku bilang kamu pasti dapat info, ya kan? Ayo kamu dapat info juga dari orang kan? Info dari orang ini berbahaya. Sampai nggak bener jatuhnya fitnah. Orang yang kamu fitnah sudah meninggal dunia. Aku bilang begitu. Dan ya, itu foto kelihatan banget editannya, say. Enggak bener kok, sumpah. Pokoknya bilangnya bener ya. Aku bilang oke, kalau kamu memang benar, nggak perlu panjang lebar. Nanti ya di spin nanti. Enggak. Tunjukkan aja, ada suratnya, akad nikah, ada saksinya, foto video. Kan itu akad nikah, nggak ada surat. Ada. Orang akad nikah tetap tanda tangan. Tetap ada penghulunya, ada walinya, ada nih saksinya, dan pasti ada dokumentasinya. Kalau nggak bisa nunjukin itu, nggak. Jangan katanya, aku tahu nih kamu tahu dari orang. Karena masalah ini soal nikah sirihnya ini, yang katanya Marissa Ica nikah sirih sama Bibi ini udah lama berusaha buat menghancurkan timnya Pak Faisal dulu, inget nggak? Langsung kan kita patahin, jebret, nggak ada. Memang nggak ada, emang hoax. Gitu loh. Terus kan dikirimin foto, gue lihat ya, ilah bukan, ini mah foto editan. Orang nggak akan percaya, nggak ada yang percaya. Kalau misalnya masalah yang lain silakan. Aku udah bilang jangan senggol Vanessa Bibi Galah. Jangan you senggol Vanessa Bibi Galah. Please banget, kita aja udah move on semua, kemarin udah selesai, tutup buku. Ngapain lo buka-buka luka lama? Ini luka udah sembuh nih, ya, udah sembuh. Nggak ada cerita. Itu. Ya itu Poppy. DM gue mau ngobrol, gue tanya mau ngobrol apa, ya kan, minta nomor WA. Ya kalau misalnya tentang yang kemarin dia press conference, aku tidak mau mendengarkan hal itu, karena untuk aku pribadi melihat press conference membicarakan rumah tangga orang, ngomongin orang, which is itu yang diomongin itu adalah terduga gitu ya kan, ada sesuatu, itu nggak bagus, nggak boleh kayak begitu, bukan ranahnya kita, ya orang luar kok, kita orang luar, ngapain kita yang ngomong-ngomong gitu loh, itu nggak etis. Hai Bunda Amrita, Assalamualaikum, itu nggak etis ya say. Jadi tadi di DM pagi-pagi, aku belum jawab sampai sekarang, karena ya pasti mau ngomongin apa lagi sih, orang udah bertahun-tahun nggak pernah ketemu, nggak punya telepon gue juga, tiba-tiba mau ngomong ya mungkin tentang press conference itu ya, pastinya ya, apalagi gitu loh, ya kan. Terakhir ngomong tuh berapa tahun yang lalu gitu, DM juga, bukan WA atau telepon gitu. Nah ini mau ngomongin apa lagi? Intinya buat aku untuk press conference bikin statement tentang rumah tangga orang itu nggak banget, jangan gitu loh. Jadi aku nggak akan mau mendengarkan apapun alasan, karena sudah tidak cocok dengan prinsip aku. Nah itu makanya, iya, kasusnya sama dianya kan udah 20 tahun yang lalu, terus ngapain dicocokin gitu? Oh iya dulu 20 tahun yang lalu umur berapa juga, ya kan? Gitu loh, gue juga bingung mikir, Paula ini umurnya berapa sih? Dan ya sudah lah ya, gitu kan? Itu udah selesai, udah cukup lama gitu. Terus yang sekarang juga apa hubungannya sama dirimu gitu loh? Ini kan masalah rumah tangga orang, biarkan masalah
Pembuktian kalau memang benar ya, ngotot benar, oke. Seandainya pun benar, ya biarkan pengadilan yang bicara. Pengadilan yang bicara. Nggak perlu, kita tuh nggak perlu kayak begitu. Gitu loh, jangan dibiasain. Jangan dibiasain. Daripada begitu mendingan bikin konten-konten yang keren, apa yang lucu, nyanyi, apa ngomong kayak begini, buka live yang enak, ngobrol sama kalian. Trauma Marissa ya. Ya, aduh capek deh gue. Aduh, ada aja permasalahan tuh, heran ya. Queenie sosial media tuh ya Queen, banyak banget Queen masalah Queen. Ada yang mau cerai ya, yang cerai yang masalah ini orang yang ngomong Queen. Akhirnya apa, yang 20 tahun yang lalu kayak udah dibuka-buka lagi. Aib yang lama Queen kayak dibuka-buka lagi gitu. Aduh Queen, gimana nih namanya punya sosial media ya Queen? Manusia aneh ya Queen. Enak ya jadi kucing ya? Enak ya? Enak ya jadi kucing ya? Anak mama ya? Anak cantik ya? Anak cantik ya mama ya ini ya? Halo. Tuh lihat tuh. Halo. Ini namanya Queenie. Queenie. Spill dong mam merek kacamatanya. Mau tahu aja nih gue di HP hadiah. Mangga Queenie. Mulus dong pakai Presley Skin.